Perkenalkan, nama saya Kofifa Indar Paraswati, mahasiswa Universitas Cokroaminoto, Palopo. Tahukah kamu tentang Desa Mulyasri? Desa Mulyasri merupakan satu dari 12 desa yang berada di wilayah Kecamatan Tomoni dan juga merupakan satu dari 125 desa yang berada di wilayah Kabupaten Lut Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Desa Mulyasri juga merupakan salah satu desa tua yang berada di wilayah Kabupaten Lut Timur. Ditinjau dari segi sejarah, Mulyasri didirikan atau menjadi desa definitif pada tanggal 9 September 1939. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, Desa Mulyasri beberapa kali melakukan pemekaran desa. Di antaranya, pada tahun 1970-an, mekarlah Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur. Pada tahun 1992, mekarlah Desa Lestari, Kecamatan Tomoni. Dan pada tahun 1998, dimekarkanlah Desa Bangunjaya, Kecamatan Tomoni. Berdasarkan data monografi desa, Desa Mulyasri memiliki luas wilayah 5,33 km persegi dan berada pada 138 meter di atas permukaan laut. Desa Mulyasri memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.819 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.437 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.382 jiwa yang terdiri dari 901 kepala keluarga. Desa Mulyasri dibagi menjadi 4 wilayah dusun, yaitu Dusun Jaya Bakti, Dusun Makassari, Dusun Kebumen, dan Dusun Karanganyar. Penduduk Mulyasri mayoritas penduduk yang bersuku bangsa Jawa dan mayoritas penduduk beragama Islam. Saat ini, Desa Mulyasri dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Slamet Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Cokroaminoto. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan. Di sini saya akan bertanya tentang apa visi misi yang Bapak terapkan di Desa Mulyasri ini. Visi saya adalah Mulyasri berkarya, maju, dan terbuka. Misinya adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua, peningkatan pembangunan yang terintegrasi. Dan yang ketiga, pembinaan sosial kebudayaan dan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat berbasis kerakyatan, dan peningkatan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana. Dan di sini apa saja yang Bapak capai selama menjabat di Desa Mulyasri ini? Hal-hal yang telah dicapai di bidang pembangunan adalah dengan adanya pembangunan penerangan lampu jalan yang sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Lut Timur, dan yang kedua pembangunan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kerakyatan adalah dengan adanya bantuan pengadaan bibit pohon mangga per rumah tangga. Dan di sini apa harapan Bapak ke depannya untuk Desa Mulyasri ini? Harapan saya selaku kepala desa berharap kepada masyarakat, seluruh masyarakat Desa Mulyasri agar mendukung visi misi saya agar desa kita bisa maju dan pada akhirnya menjadi terkemuka. Terima kasih Pak atas jawabannya yang Bapak berikan. Dan beliau merupakan kepala desa yang menjabat pada periode 2022 sampai dengan 2027. Desa Mulyasri memiliki visi Mulyasri berkarya, maju, dan terkemuka. Di Desa Mulyasri terdapat beberapa sektor prioritas pembangunan desa, di antaranya sektor pemerintahan desa, Pertanyaan saya, apa saja yang dibahas atau disepakati dalam menentukan penyusunan rancangan APBD
desa bersama kepala desa. Begini deh ya. Jadi yang dibahas di dalam penyusunan rancangan APBDes itu adalah menyusun seluruh kebutuhan desa di dalam 1 tahun, meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Semua kegiatan yang bersumber dari anggaran dan belanja pendapatan desa bisa dari ide, dari ADD, dan hari ini juga ada tambahan dari bantuan keuangan khusus dari Kabupaten Bogor Timur yang senilai 10 miliar rupiah. Struktur anggota BPD terdiri dari apa saja, Pak? Kami BPD ada 7 orang. Strukturnya ada 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 4 orang anggota. Mengenai apa saja ketika diadakannya sebuah musyawarah desa? Musyawarah desa dilakukan ketika ada hal-hal yang bersifat strategis, yang bersifat politik. Itu tadi meliputi musyawarah desa, pembahasan BPDes, tentang kerjasama antar desa, pembentukan badan usaha desa. Kemarin yang masuk juga di dalam musyawarah desa itu untuk menentukan calon penerima BLT yang bersumber dari dana desa. Iya, seperti itu. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oh ya, terima kasih kembali. Ya, terima kasih kembali. Dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Iya. Sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pertanian, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahman. Saya mahasiswa dari Universitas Cokroaminoto Palopo, program studi agroteknologi pertanian. Nama Bapak siapa? Nama saya Untung Cahyo, kelompok tani Sidomakmur di Desa Murti, Kecamatan Kabupaten Bogor. Pak, saya mau bertanya Ya, mengenai pengelolaan lahan yang ada di Sawan ini. Cara mengolah lahan dengan baik yang benar itu seperti apa? yang pertama kita melakukan pembajakan, ya. Terus nanti kurang lebih sekitar 1 minggu kami lakukan pengemburan pada lahan supaya lahan nanti bisa tertanam. Terus untuk kendala yang Bapak hadapi ini seperti apa? Kalau pengelolaan lahan, kendala yang sering saya hadapi di sini kadang pas kebetulan musim kemarau air tidak ada, itulah kendalanya. Kemudian Pak, Bapak menanam padi ya? Menanam padi. Jadi untuk varietas atau bibit padi unggul yang tahan hama dan penyakit itu bibitnya seperti apa, Pak? Kalau kami sebagai petani bahkan dengan teman-teman itu, bibit yang kita cari adalah bibit varietas unggul, label, varietas yang tahan hama dan penyakit. Di sini rata-rata padinya memakai padi pari 32. Kedua, Ya. mungkin itu saja Pak pertanyaan yang saya berikan. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Nah, sama-sama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Astis Dawati, mahasiswa Universitas Cokroaminoto Palopo. Kedatangan saya di sini adalah untuk mencari informasi tentang SDN 170 Bekasi. Oke, baik. Jadi yang pertama, kapan sekolah dasar ini didirikan? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan adik dari mahasiswa Cokro terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tadi kapankah didirikan sekolah ini.
Jadi kalau ada yang mau tahu bahwa sekolah ini didirikan pada tahun 1955. Selanjutnya Pak, berapa banyak jumlah siswa yang ada di SDN 170 Mulyasri ini? Siswa dan siswi SDN 170 Mulyasri yang sekarang saya lengkapi deh ya, UPTD SDN 170 Mulyasri sebanyak 255 siswa. Di sekolah pasti ada yang namanya peraturan, Ya. baik untuk guru maupun untuk siswa. Betul. Bagaimana jika ada guru atau siswa tidak menaati peraturan tersebut? Apakah ada sanksi atau bagaimana Pak? Baik, terkait pertanyaan nomor 3 ini tentang disiplin ya dan peraturan. Yang jelas, baik itu siswa maupun tenaga pendidik dan pendidikan ada aturannya, tata tertibnya. Jadi kalau di antara siswa atau guru melanggar aturan, tentunya kita kena sanksi disiplin. Ya contoh kalau siswa mungkin diajari lagi, disiplin lagi untuk tidak melanggar aturan tersebut. Terus kemudian kalau dari bapak ibu guru atau staf tenaga pendidikan, ya kita kasih sanksi misalnya sanksi administrasi dan lain sebagainya. Saya kira itu deh. Baik Pak, untuk selanjutnya, bagaimana dengan proses belajar yang dilakukan dan waktu dimulainya? Ya, jadi begini, di sekolah kami ini di UPTD SDN 170 waktu mulai proses kegiatan belajar mengajarnya yaitu jam 7.30. Lalu kemudian kembalinya jam 12.40 itu baru kelas tinggi. Yang dimasuk kelas tinggi yaitu kelas 4. Lalu perlu juga saya sampaikan kepada kita kepada adik-adik mahasiswa ini bahwa di tempat kami ini pernah terjadi 2 pembagian. Dulu sebelum pandemi, sebelum pandemi itu kita melaksanakan pembelajaran di sekolah kita ini full day school, jadi 1 hari full. Lalu kemudian setelah masuk pandemi kita cuma diperbolehkan untuk tidak sepenuhnya, jadi tidak full day school, yaitu makanya tadi jam 12.40. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya kira sama-sama ya. Semoga apa yang ada lakukan, kegiatan yang ada di tempat kami ini mendatangkan hasil dan bisa mensukseskan adik ke depan. Sama-sama aja ya. Sektor kelembagaan desa, sektor perekonomian desa, sektor keagamaan desa, dan sektor pemberdayaan masyarakat. Di Desa Mulyasri juga terdapat fasilitas umum, diantaranya 1 kantor desa, 1 balai desa, 1 sekolah dasar, 2 taman kanak-kanak, 1 TPQ, 1 pustu, 1 posyandu, 1 lapangan sepak bola, 4 masjid, 4 musola, dan 1 tempat pemakaman umum. Desa Mulyasri salah satu desa yang memiliki potensi pertanian yang besar. Dengan luas wilayah pertanian sawah kurang lebih 350 hektar. Dan mayoritas penduduk desa Mulyasri bermata pencarian sebagai petani. Baiklah sobat, demikian sekilas informasi tentang Desa Mulyasri. Sampai jumpa di video selanjutnya.